Oke teman-teman, jadi kita lanjut untuk tutorial berikutnya, yaitu kita akan membuat database Excel dan juga database dari TXT Notepad ya teman-teman ya. Jadi untuk itu di sini saya akan membuka yang tes WA1 yang sebelumnya kita udah clone. Kalau teman-teman mau lihat video tutorial clone-nya itu ada di video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, di sini yang udah saya login, ini WA kedua saya. Sebenarnya WA saya itu banyak, cuman ini WA kedua, yang ini WA untuk aplikasinya gitu. Maksudnya untuk aplikasi utamanya ya. Karena di sini kita pakai yang clone, kalau misalkan udah terbuka seperti ini, kita klik open dulu. Nah, ini sedang memuat chat, kita tunggu sampai 100%. Dan di sini dipastikan nanti ready, baru siap untuk kita jalankan aplikasinya ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita buka dulu Excel ya teman-teman ya. Nah, kita akan membuat database untuk Excel dulu. Oke, kalau misalkan teman-teman buka Excel, pertama nanti akan kosong seperti ini. Ingat ya teman-teman, kita akan pakai kolom ya teman-teman. Kolom 1 atau kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini di nomor 1, teman-teman bisa pilih biar nggak salah-salah dan biar juga nanti teratur gitu kan. Jadi di sini kita pilih nama ya teman-teman ya. Kita tulis maksud saya nama. Dan kolom B di sini kita tulis nomor. Dan di kolom C di sini kita tulis variabel atau var1 dan seterusnya. Sampai var5 ya teman-teman ya. Sorry. Nah, kita tulis sampai var5. Nah, sampai variabel 5. Nah, nama di sini kita bisa buat nama kita. Jadi nanti ketika misalkan kita mau input ataupun mau insert name, mau sebut nama, itu udah ada namanya. Cuma namanya ini nggak wajib ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai nama, di sini bisa dikasih nomor juga gitu. Jadi seperti contohnya di sini saya akan buat namanya non fisik ya teman-teman ya. Terus nomornya nomor WA saya. Dan ingat ya teman-teman, untuk nomor itu wajib 62. Awalannya itu 62. Jangan pakai kosong, apalagi 8 ya teman-teman ya. Diwajibkan dengan 62, 8, 97, 3134, 240. Nah, ini nomor saya ya teman-teman. Nah, kalau udah kita klik enter. Nah, kalau muncul seperti ini tuh nggak boleh teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerubah biar nomornya itu kelihatan full. Cara ngerubahnya, pertama teman-teman klik di sini, di tanda panah kedua ini ya di B, harus pastiin tanda panahnya ini seperti ini. Kalau udah, klik, lalu pilih di sini generalnya diganti ke number atau nomor. Nah, kalau udah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada digitnya nih, 2 di belakang. Klik lagi di sini, pastikan udah terblok sampai ke bawah. Pilih yang di number di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, desimalnya itu teman-teman kosongin ya, atau bisa turunin sampai 0 seperti ini. Kalau udah, kita klik OK. Nah, di sini nomornya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi udah fix 100% jadi nomor ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya tinggal di save aja nih. Tinggal di save. Di sini saya pakai contohnya aja di sini ya. Contoh database Excel. Ini harus diperhatikan di sini XLSX ya teman-teman. Jadi format yang dibaca oleh Superblast ini adalah XLSX dan juga CSV dan satu lagi itu TXT. Jadi di sini sebagai contoh XLSX aja. Karena untuk XLSX dan juga CSV itu hampir sama teman-teman. Jadi tinggal dipastiin aja nomornya harus seperti ini. Dan kolomnya juga seperti ini. Nah, kalau misalkan udah, saya akan menjelaskan variabel ini. Variabel ini untuk apa? Nah, misalkan teman-teman mau menyebutkan nama satu persatu. Contoh, non-fisik Indonesia Anda mendapatkan hadiah sebesar. Nah, variabelnya ini bisa diganti-ganti. Jadi kalau misalkan di sini ada 10 nomor, teman-teman bisa sebutin ini 10 nomor yang berbeda ataupun 10 variabel yang berbeda. Dan nanti sekali klik akan otomatis mengikuti variabel yang di sini. Untuk tutorial ini nanti akan saya jelaskan ke depannya. Ini kita hanya buat database biasa dulu ya, karena untuk cara pengirimannya. Nah, kalau misalkan udah, kita save dan kita close teman-teman.
Nah, kalau misalkan udah kita close, nah di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman, ini udah ready. Nah, ini langsung bisa kita pakai teman-teman. Kita close dulu yang ini. Nah, cara yang pertama itu kita import di sini ya teman-teman. Klik di sini di bagian ini. Nah, di sini ya, di pojok ini yang saya coret. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan udah, klik. Lalu pilih import from file. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih browse. Nah, di sini teman-teman pilih database yang udah teman-teman save tadi. Karena saya tadi save-nya di dokumen, jadi tinggal cari aja di dokumen. Dan pastikan ini sesuai dengan format yang tadi. Kalau Excel file itu untuk XLSX tadi. Cuman kalau koma ini yaitu untuk CSV, dan teks ini ya untuk teks biasa, TXT dari Notepad. Kayak gitu teman-teman. Jadi karena kita tadi buatnya itu yang Excel, kita pilih yang Excel. Nanti akan muncul yang Excel. Kalau misalkan kita pilih teks, nanti munculnya teks seperti ini. Jadi disesuaikan aja teman-teman. Kalau CSV, nah kita nggak ada CSV jadi nggak muncul. Jadi nanti tinggal dipilih-pilih sini aja. Sesuaikan aja dengan format file database teman-teman. Kalau misalkan udah, kita pilih yang Excel tadi sebagai contoh. Kita klik dan kita pilih open. Oke teman-teman, di sini itu udah muncul ya. Nah, udah muncul. Dan kalau misalkan udah muncul seperti ini, kita juga bisa checklist di sini ya, di settingnya di sini remove duplicate. Jadi nanti ketika ada nomor yang sama, itu akan otomatis dihapus pas masuk ke sana, ke sini. Pas masuk ke sini nanti akan dihapus yang sama nomornya kalau kita checklist yang ini. Dan selanjutnya itu untuk use first row as header ya teman-teman, ini agak susah bahasa Inggrisnya. Untuk ini kita checklist. Kalau misalkan kita checklist ini, teman-teman bisa lihat di sini ya, F1, F2, F3, F4, F5, dan seterusnya. Nah, sedangkan kita itu di kolom pertama ya. Nah, di sini itu ada nama nomor variabel. Kalau misalkan kita import seperti ini. Nah, nanti munculnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, nama, cuman sebaiknya kalau misalkan saya sih di ini aja sih. Di apa ya, dibuat ini aja, apa namanya tuh, astagfirullah, yang tadi ini use first row as header. Nah, kenapa kita checklist ini? Supaya kita namanya itu muncul di nama, numbernya itu muncul di nomor, variabelnya muncul di variabel. Nah, teman-teman nanti akan lebih mudah gitu dalam melihat nomor, kotak nomor ya kan, untuk kotak nama itu akan lebih mudah dilihat. Jadi kalau misalkan udah cek ini, selanjutnya tinggal diimpor. Nah, kalau misalkan udah muncul seperti ini, untuk cara impornya itu udah benar, teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga akan mempraktekkan import from TXT. Jadi, kita buat database-nya juga untuk TXT. Kita pilih Notepad dulu ya, teman-teman. Kita cari Notepad biasa aja, yang ini. Nah, kalau udah di sini kita buat namanya. Tetap ya teman-teman ya, untuk namanya yang pertama awalannya itu nama, terus di tab, nah sampai muncul di sini baru ditulis nomornya 628 97 31 34 240. Nah, kalau misalkan udah seperti ini tinggal kita save. Ingat ya teman-teman, ini tuh bukan spasi, ini itu tab. Nah, teman-teman cari aja tuh di keyboardnya, tab itu di atas caps lock. Jadi kalau misalkan udah tulis namanya, di tab untuk kolom nomornya. Kalau misalkan udah, tinggal kita save juga. Oke, di sini saya buat aja tes nomor txt gitu ya, biar gampang. Kalau misalkan udah, kita save. Dan selanjutnya kita close. Dan mari kita import lagi ya teman-teman. Kita import di sini, kita import from file. Nah, terus di sini di browse-nya langsung pilih yang tadi kan udah nih database. Nah, sekarang kan kita mau import yang teks, yang ini teman-teman. Nah, kita import. Nah, kita ketika pilih di sini teks akan muncul banyak teks ya. Nanti kita pilih aja sesuai dengan yang database kita save. Yang tadi kan saya tesnya tes nomor txt. Jadi kita klik di sini dan kita pilih open teman-teman. Nah, di sini akan muncul kolom 1 itu untuk non fisik, yaitu untuk nama sesuai sama ini, dan kolom 2 kolom 1 yang ini kolom 1. Nah, ini untuk nomor, yang ini kolom 0 ya. Nah, untuk nama.
Kalau misalkan udah, kita bisa checklist yang ini, remove duplicate, tapi jangan checklist yang ini teman-teman. Karena kalau teman-teman checklist yang ini, nanti dia akan otomatis naik ke atas gitu. Jadi untuk txt sebaiknya langsung ditulis nama, nomor, udah. Nah kalau mau variabel tinggal tab lagi, tulis variabelnya. Nah itu nanti kita akan lanjutin. Sebenarnya caranya sama kok, cuman tab aja perbedaannya. Kalau misalkan udah, di sini saya ubah dulu ya nomornya. Karena di sana kan udah ada tuh nomor yang nomor 1 ya. Nah, kalau misalkan udah kita import. Nah, ini dia. Ini nomor yang udah kita import tadi. Nah, selanjutnya kita pilih juga import from file. Nah, di sini kan ada CSV. Saya nggak buat tutorial CSV. Kenapa? Karena sama dengan XLSX ya teman-teman. Cuman bedanya kalau CSV biasanya itu hasil ekspor daripada kontak kita. Nah, di Superblast sendiri, dia udah ada fitur untuk impor langsung dari kontak gitu. Jadi nggak perlu pakai CSV lagi, kecuali teman-teman punya database CSV sebelumnya. Itu nggak masalah, silakan aja diimpor. Caranya tetap sama seperti file Excel ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini udah, kita udah untuk import from file. Sekarang kita coba untuk manual impor ya teman-teman. Nah, untuk manual impornya sendiri, di sini sebenarnya caranya itu sama ya teman-teman. Kita tulis non-fisik. Nah, terus di sini pilih koma, lalu pilih numbernya. 628 97 31 34 242. Nah, di sini pembedaannya adalah koma ya teman-teman. Ini untuk impor manual. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa nomor ya, dipisahkan nama dengan nomornya itu dengan koma. Nah, ini kalau untuk manual impor. Sedangkan yang txt tadi, pemisahan nama dengan nomor itu pakai tab. Dan di Excel ataupun CSV itu per kolomnya. Itu nggak boleh digabungin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan udah, tinggal diimpor aja. Oke, seperti ini. Jadi akan muncul juga di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita import from WhatsApp kontak. Nah, ini ketika kita klik di sini, teman-teman. Semua kontak yang ada di kita itu akan masuk ke sini, teman-teman. Percaya nggak percaya kalau kita klik, nah itu akan masuk ke sini. Cuman di sini nggak saya buat, kenapa? Karena itu termasuk pribadi ya. Saya nggak mau ngeblur atau ngesensor. Saya mau teman-teman lihat semuanya gitu. Jadi kalau kita klik ini secara otomatis kontak yang ada di WA kita atau di HP kita itu akan masuk semua ke sini. Nah, jadi itu fungsi dari fitur import from WhatsApp contact. Kita skip untuk ini karena caranya cukup mudah, tinggal klik aja nanti akan masuk ke sini listnya. Nah, selanjutnya di bawah sini ada import from WhatsApp group. Nah, ini fungsinya berbeda lagi teman-teman. Kalau kita import from WhatsApp group, ini yang masuk semua di sini grup-grupnya teman-teman. Sebagai contoh kita klik aja, kalau grup itu nggak terlalu bermasalah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini itu grupnya semua teman-teman. Tuh, ini itu grup semua. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, import from group, nanti ketika kita kirim pesan, maka otomatis akan terkirim ke grupnya juga gitu. Jadi buat teman-teman yang males gitu buat send untuk pribadi, nah teman-teman bisa send ke grupnya juga gitu. Jadi ini bisa send buat grup, bisa juga send buat kontak pribadi. Nah seperti itu ya teman-teman untuk import from group. Nah di sini saya mau hapus dulu. Kenapa? Karena ini nggak kita buat contoh ya teman-teman ya. Ini nggak kita buat, jadi sebaiknya kita close aja nanti. Oke, kita pilih dulu. Saya mau tinggalin satu aja deh buat contoh ya teman-teman ya. Ada nggak ya di sini test Xbot? Nah, di sini ada nih, ini grup saya. Untuk test bot ya teman-teman, ini saya sisain. Nah, yang di atas tinggal di shift, terus klik ke atas seperti ini. Shift, pendam, panah ke atas. Ini untuk blok satu-satu ya teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman pengen ngeblok sekalian ya Ctrl A aja gitu. Atau bisa juga klik di sini, pilih clear list gitu ya. Karena di sini kita mau blok beberapa aja yang mau kita hapus, kita blok. Kalau udah kita klik kanan lalu pilih delete. Yes. Oke teman-teman, jadi di sini sisa grup 1 dan
3 nomor, yang ini nomor saya, nomor aktif, yang ini belum tahu ya, aktif atau enggak. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, selanjutnya kita klik lagi di sini dan insert country code. Nah, insert country code, kalau misalkan teman-teman punya file CSV, tapi awalannya itu 0, otomatis kalau di Excel atau CSV itu akan menjadi 8. Jadi itu nanti nggak ada nih, nggak ada 628, itu nggak ada. Langsung di sini itu 8, 97, 31, 34, 242, kayak gitu, seterusnya. Kalau misalkan di awalannya itu 8, kalau teman-teman kirim itu akan gagal. Solusinya kalau database-nya itu banyak, semuanya itu pakai awalan 8, nah teman-teman bisa insert country code. Nah, di sini tinggal kita tulis 62, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul semuanya di sini 62, 62, 62 awalannya. Cuma karena kita di sini udah buat 62, jadi nggak perlu pakai country code-nya. Dan kalau misalkan ada beberapa yang awalannya 8, nah sebaiknya itu dieditnya di database ya teman-teman, jangan di sini. Oke? Ini khusus untuk yang nomornya diawali 8 semuanya lah gitu. Jadi tinggal kita tambah 62 aja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk fitur WhatsApp number-nya. Kalau di sini, nah ini ekspor kontak. Nah ini ekspor kontak fungsinya kontak yang udah ada di sini. Kalau misalkan kita mau save, nah kita pilih ekspor kontak teman-teman. Kita pilih ekspor kontak. Nah nanti tinggal kita simpan aja, misalkan di desktop aja deh, biar gampang gitu kan. Hasil ekspor kontak. Nah, kita save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita coba buka. Nah, ini dia yang kita save tadi. Benar nggak? Yang di sini, yang txt tetap awalan, tetap pemisahnya itu tab ya teman-teman. Kalau kita hapus langsung kembali ke sini. Kalau kita tab lagi akan seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kira-kiranya udah, yang terakhir adalah clear list. Nah, fungsi clear list ini ya untuk menghapus semuanya teman-teman. Itu nggak tersisa satupun. Tapi kalau teman-teman mau clear satu-satu, nah klik aja di sini, lalu pilih clear list. Nah, ini fungsi daripada WhatsApp number yang di sini, import-importan ya teman-teman ya. Nah, kalau sebagai contoh, kalau udah semua, kita sebagai contoh ini langsung aja kita kirim ya. Kita kirim di sini, kita buat tes Super Blast by Non-Fisik Indonesia. Nah, ini pesannya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kita kirim. Ini pesan biasa, nanti kita akan coba insert variabel dan juga emoticon dan lain-lain itu di video berikutnya. Ini khusus untuk impor-impor aja. Nah, kita pilih blend mode. Oh ya teman-teman, di sini kenapa kita harus pilih save mode dan blend mode? Save mode ini berguna buat teman-teman yang udah sering banget chatan gitu teman-teman. Cuman buat teman-teman yang jarang banget chat atau bahkan nomornya baru dapat dari grup dan lain sebagainya, nah itu pilih blend mode. Kalau misalkan udah, kita klik OK. Dan kita tunggu prosesnya selesai ya teman-teman. Nah ini satu udah selesai, ini untuk nomor saya. Kita buka di WhatsApp ya, coba kita buka. Nah, ini gagal, yang 41, nomornya itu nggak terdaftar di WA ya teman-teman ya. Nah, ini juga gagal, ini nggak terdaftar juga di WA. Dan yang terakhir untuk grupnya ya teman-teman, kita tunggu. Oke, untuk grupnya di sini nggak muncul, nggak apa-apa. Kita cek di sini. Ini agak lama karena lagi ngebaca ya datanya ya teman-teman. Cuman buat teman-teman yang mau ngecek langsung ya, bisa di sini juga langsung open di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini yang tadi dikirim ya. Nah, ini tes export. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini pesannya tes export. Nah, ini masuk ya teman-teman. Tes Super Blast WhatsApp by Non-Fisik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa sesuaikan teksnya. Itu sama. Nah, tes Super Blast by Non-Fisik Indonesia. Nah, itu sama ya teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini di nomornya di sini juga masuk. Nah, ini nomor yang tadi kita invite ataupun kita impor ya maksud saya. Nah, yang ini non fisik 6282440. Nah, ini dia. 3134240 dan pesannya sudah masuk ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman untuk tutorial WhatsApp numbernya. Di sini fitur-fitur impor dan juga untuk filenya, database filenya. Oke ya teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup ini aja. Sekian dan terima kasih.